Naiza Aulia Ramadanti, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang jenis resiko yang ada dalam perbankan syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk membangun ekonomi dan sosial di masyarakat. Nah, resiko yang pertama yaitu ada resiko pembiayaan. Seperti yang kita tahu yaitu adalah resiko kredit. Nah, sebenarnya resiko kredit dengan resiko pembiayaan itu adalah sama karena keduanya adalah jenis produk dengan sistem yang sama. Yang membedakan hanyalah sistem bunganya pada bank konvensional dan sistem bagi hasilnya pada bank Islam. Pengertian dari resiko pembiayaan itu sendiri adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Adapun salah satu yang termasuk dalam kelompok resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Nah, selanjutnya ada resiko pasar. Resiko pasar dapat didefinisikan sebagai resiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain yaitu adalah ada suku bunga, nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuitas. Resiko pasar dapat berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Nah, resiko pasar juga bisa timbul akibat pergerakan harga pasar yang dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi real dari aset yang dimiliki Bank Islam. Dan selanjutnya ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Nah, resiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Nah, selanjutnya ada resiko operasional. Menurut kesepakatan Basel II, mendefinisikan resiko operasional adalah resiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal. Tapi resiko operasional ini lebih dekat dengan kesalahan manusia. Adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, dan adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang terjadi akibat oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Nah, kelemahan aspek yuridis yaitu adalah disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat syahnya kontrak. Nah, resiko hukum atau yang bisa kita sebut sebagai legal risk merupakan akibat dari lemahnya penerapan hukum dan perundang-undangan dalam sebuah pembiayaan. Selanjutnya ada resiko reputasi, yaitu resiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank, sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan. Selanjutnya ada resiko strategik. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atau bisnis. Kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal juga bagian dari resiko strategik. Nah, selanjutnya ada resiko kepatuhan.
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan resiko kepatuhan sebagai resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Dan selanjutnya ada resiko kepatuhan syariah. Nah, menurut Islamic Financial Service Board atau IFSB, resiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai resiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau lembaga sejenis di mana bank Islam beroperasi. Nah, kepatuhan syariahnya itu adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko perbankan Islam. Selanjutnya ada risiko benchmark. Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga seperti yang ada dalam risiko pasar. Nah, hal ini ditujukan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, bagaimanapun perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate khususnya dalam akad murabahah, di mana markup ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada benchmark rate. Nah, selanjutnya ada risiko penarikan dana. Perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil resiko kerugian akibat rendahnya tingkat return mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para nasabah. Yang terakhir ada risiko fidusia. Rendahnya tingkat return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar juga berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh bank. Nah, risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank, misalnya tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Jadi itu aja nih jenis-jenis risiko yang ada dalam perbankan syariah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.